Moto yang selalu saya pegang selama kuliah adalah menciptakan dampak baik. Salam hormat Bapak Ibu Rekruter, perkenalkan nama saya Anissa Azahra Suwarno, saya mahasiswi semester 7 jurusan manajemen dengan konsentrasi pemasaran di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya merupakan pribadi yang memiliki passion di bidang marketing dan juga digital marketing, dan sangat antusias apabila mempelajarinya. Oleh karena itu, saya membuat konten personal branding dan seputar mahasiswa di TikTok untuk menerapkan strategi-strategi yang sudah saya pelajari sebelumnya. Dan hasilnya, saya berhasil meningkatkan followers sebanyak 11.000 dalam 3 bulan. Kemudian, saat saya magang menjadi social media officer di Pusat Informasi dan Humas UIN Jakarta, saya bertanggung jawab untuk ideasi konten media sosial dan pelaporan bulanan terkait perkembangan media sosial. Karena ide konten saya banyak disukai, saya berhasil meningkatkan engagement rate sebanyak 48,7% dan followers sebanyak lebih dari 5.000 dalam 3 bulan. Saya juga aktif berorganisasi di mana saat ini saya sedang menjadi Kepala Departemen Kominfo di Paguyuban Penerima Beasiswa KSE UIN Jakarta. Saya bertanggung jawab untuk mengarahkan dan ikut andil bersama 8 orang tim dalam desain, editing, dan juga branding media sosial. Di samping itu, saya juga pernah menjadi sekretaris dari Departemen Kominfo dan juga pernah menjadi bendahara umum di Paguyuban KSE UIN Jakarta. Sehingga dengan pengalaman-pengalaman saya di posisi tersebut, saya terbiasa mengoperasikan Microsoft Office, terutama di bagian Word dan juga Excel. Terakhir, saya juga aktif sebagai penerima beasiswa KSE sejak tahun 2022 hingga saat ini. Lalu menjadi top 10 dalam lomba bisnis plan yang diselenggarakan oleh UGM dan pernah menjuarai beberapa perlombaan tari tradisional dan ratoh jaro. Motivasi saya mendaftar di program ini karena saya melihat kultur perusahaan Telkom sebagai tempat yang sangat tepat untuk saya belajar dan berkembang di bidang yang saya minati. Bukan hanya itu, saya juga sangat termotivasi untuk internship melalui program ini karena kami akan diberikan pelatihan soft skill dan hard skill yang telah disediakan. Bagi saya, ini adalah kesempatan yang tidak bisa saya dapatkan di program internship pada umumnya. Saya adalah orang yang sangat bertanggung jawab dan berkomitmen atas semua hal yang sudah saya ambil. Jadi, jika saya diberikan kesempatan untuk lolos melalui program ini, saya tidak hanya akan menyelesaikan tugas sesuai permintaan, tetapi juga saya akan berusaha memberikan nilai tambah melalui ide-ide inovatif ataupun inisiatif-inisiatif lainnya sesuai kemampuan saya. Misalnya, pada periode magang sebelumnya, saya membantu tim untuk melakukan kontrol kualitas sebelum memberikan hasil copywriting-nya ke mentor. Hal ini saya lakukan untuk meminimalisir revisi-revisi minor. Kesibukan saya saat ini adalah sedang menyelesaikan skripsi dan sedang menjabat sebagai Kepala Departemen Kominfo di Paguyuban KSE UIN Jakarta. Namun, saya pastikan hal ini tidak akan mengganggu proses internship nantinya jika saya diberikan kesempatan. Seperti yang saya lakukan di semester-semester sebelumnya, saya mengikuti magang, organisasi, dan juga kuliah dengan SKS yang cukup padat. Namun, saya tetap bisa menjalankan tugas-tugas saya di tempat magang dengan baik, menjadi Department of the Month di organisasi, dan juga mendapatkan nilai akademik yang baik. Saat semester 5 dan 6, saya mendapatkan sebuah tugas dinamakan Project Market Research, di mana tugas ini adalah tugas yang wajib mengimplementasikan pelajaran yang sudah dipelajari dari 4 mata kuliah konsentrasi pemasaran dalam 1 semester. Saat semester 5, saya menjadi wakil dari kelompok yang mendapatkan perusahaan Tesla sebagai studi kasusnya, di mana perusahaan ini ingin kami memberikan strategi marketing yang cocok untuk peluncuran mereknya di Indonesia. Pada tahap awal, kelompok kami melakukan identifikasi STP dan juga bauran pemasaran terlebih dahulu. Setelah itu, kami melakukan benchmarking untuk menganalisis kompetitor. Untuk analisis yang lebih akurat, kami melakukan wawancara guna memahami perilaku konsumen pada pemilik mobil listrik mewah di Indonesia. Setelah itu, kami menyusun strategi marketing dengan menggunakan integrated marketing communication lengkap dengan target yang ingin dicapai dan juga biaya yang dibutuhkan. Kendala yang kami hadapi ada pada saat mencari kandidat untuk diwawancarai, karena harus sesuai segmen agar analisisnya lebih akurat. Solusi untuk masalah tersebut, kelompok
kelompok kami mencoba untuk menelusuri komunitas-komunitas pemilik mobil listrik yang ada di Indonesia. Sehingga dengan cara tersebut, kami bisa mendapatkan responden atau kandidat yang akan diwawancarai yang sesuai. Walaupun terdapat kendala yang kelompok kami hadapi, tetapi kelompok kami tetap bisa menyelesaikannya dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Lanjut pada proyek yang saya dapatkan di semester 6, di mana saya berperan sebagai ketua kelompok yang mendapatkan perusahaan studi kasus yaitu Startup Sigari. Di sini kami diberikan tantangan untuk mencari pengembangan apa yang cocok untuk Startup Sigari tersebut. Untuk riset tahap awal, kami melakukan identifikasi STP dan juga bauran pemasaran. Setelah itu, kami melakukan benchmarking dengan kompetitor sejenis. Kompetitor yang kami gunakan untuk benchmarking dengan Sigari yaitu Sayurbox. Setelah melakukan analisis dan juga riset dengan cara benchmarking, kami menemukan bahwa terdapat kekurangan dari perusahaan Sigari. Saat itu, Startup Sigari masih hanya menjangkau di bagian Jadetabek. Padahal kompetitornya sudah memiliki jangkauan yang lebih luas, yaitu sudah hampir di seluruh Jawa dan juga di Pulau Bali. Setelah melakukan riset dan juga diskusi, akhirnya kelompok kami menemukan bahwa untuk Startup Sigari akan melakukan pengembangan ekspansi ke Bogor. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperluas pasar dan menjangkau konsumen potensial lebih banyak lagi. Selanjutnya, kelompok kami melakukan studi kelayakan bisnis di tempat ekspansi yang kami rencanakan dengan meninjau aspek-aspek seperti aspek yuridis, aspek ekonomi, aspek teknik dan teknologi, sosial, politik, keuangan, dan juga AMDAL. Hasilnya, kelompok kami mendapatkan pujian atas kelengkapan paper dan presentasi yang menarik hingga nilai yang memuaskan. Berikut ini tools-tools yang saya pakai. Namun, terlepas dari tools-tools tersebut, saya juga sangat terbuka untuk mempelajari tools baru yang akan mendukung aktivitas saya dan tim saat di program internship nantinya. Demikian video resume saya sangat antusias untuk berkontribusi dan belajar di program Digistar Telkom ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya.